Kasus buku headbook yang sempat mengguncang nama baik Akila di sekolah tinta persada akhirnya menemui titik terang. Semua ini adalah hasil dari kelicikan Cantika yang demi ambisinya untuk memisahkan Akila dan Harry rela melakukan segala cara, termasuk membayar seorang siswi untuk menjadi kambing hitam atas perbuatannya sendiri. Siswi tersebut yang sejak awal memang sudah diperalat oleh Cantika, di sini ia mengaku semuanya dan mengaku di depan Pak Hari. Dengan suara berat dan tatapan penuh tekanan, ia mengakui bahwa dirinya lah yang menaruh buku itu di tas Akila, semata karena ia tidak suka melihat kedekatan Akila dan juga Mohan. Pengakuan itu mengejutkan semua yang hadir, terlebih karena dilakukan secara langsung dan disaksikan oleh Mayang yang mendampingi Akila. Namun kenyataan jauh lebih kelam. Meskipun siswi itu mengaku sebagai pelaku, banyak yang merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Harry dan Flavio sejak awal sudah mencurigai seorang yang bernama Cantika, merasa ada skenario yang tersembunyi di balik pengakuan ini. Sayangnya, karena tidak ada bukti yang kuat menunjukkan keterlibatan langsung Cantika, kasus pun diselesaikan dengan dikeluarkannya siswi tersebut dari sekolah. Dan akhirnya di sini Akila dinyatakan bebas dari segala tuduhan dan tidak dikenakan sanksi apapun. Meski begitu, kejadian ini meninggalkan luka yang dalam bagi banyak pihak. Kebenaran memang menang, namun harga yang dibayar tetap menyakitkan karena keadilan sejati masih belum sepenuhnya ditegakkan dan Cantika masih berdiri di balik tirai kelicikannya, lolos sekali lagi untuk sementara. Memang di sini Cantika mengira semuanya sudah selesai. Ia merasa aman setelah semua orang dan seorang siswi mengaku sebagai pelaku yang memasukkan buku yang berjudul headbook tersebut ke dalam tas Akila. Dengan pengakuan itu, ia berpikir kasus yang sempat mengguncang tinta persada akhirnya ditutup. Siswi tersebut dikeluarkan dari sekolah dan Akila dinyatakan tidak bersalah. Namun di balik senyum tipis Cantika yang mengira kemenangannya sudah di tangan, ada satu orang yang tidak percaya begitu saja, yaitu Harry. Harry yang sejak awal terus mendampingi Akila merasa ada sebuah kejanggalan besar dalam kasus ini. Baginya terlalu aneh jika seseorang tiba-tiba datang ke ruang guru dan mengakui perbuatan seberat itu tanpa tekanan. Terlebih motif yang diucapkan si pengaku terasa begitu dibuat-buat karena tidak suka Akila dekat dengan Mohan. Harry tahu betul kebencian seperti itu tidak akan tumbuh begitu ekstrim tanpa sebab kuat. Dan lebih dari itu, Harry tahu siapa yang sebenarnya punya ambisi besar untuk menjatuhkan Akila. Dan yang penting baginya adalah mengetahui yang paling terlibat itu adalah Cantika. Kecurigaan Harry semakin kuat ketika ia menyadari bahwa CCTV sekolah di hari kejadian dimatikan dan kabel diputus secara sengaja. Ini bukan kebetulan. Harry paham hanya sedikit orang yang tahu sistem keamanan sekolah, dan itu butuh rencana. Baginya, pemalsuan seperti ini terlalu rapi untuk ukuran siswi biasa. Dan jika ada yang bisa memanipulasi keadaan seperti itu, maka orang itu sudah pasti memiliki motivasi personal yang begitu dalam. Maka dari situ di sini Harry tidak akan berhenti. Diam-diam ia akan menyelidiki. Ia mencoba mengakses sistem cadangan dari sekolah, mencari bukti dari sudut-sudut yang tak terjangkau oleh CCTV utama. Dan ia juga menggali informasi dari beberapa murid, termasuk yang pernah dekat dengan seseorang atau yang bernama Cantika. Dan perlahan, satu persatu keping bukti nantinya akan mulai menunjukkan siapa yang melakukan itu sebenarnya. Memang sebelumnya kita lihat di ruang guru yang begitu tegang dan penuh tekanan, Akila duduk di depan Pak Hari, kepala tinta persada, dengan wajah yang masih menyisakan jejak kesedihan dan luka batin. Di sekelilingnya beberapa guru menatap dengan berbagai ekspresi, ada yang curiga, ada yang ragu, ada pula yang menunggu keputusan akhir. Namun satu hal yang pasti, suasana ruang guru saat itu seperti ruang sidang bagi Akila. Dan Akila menjadi terdakwa dari tuduhan berat yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan suara tenang namun tegas, Akila menyampaikan bahwa ia tidak pernah menulis apapun yang di dalam buku headbook tersebut.
Tidak ada satupun kata-kata dalam buku itu yang berasal dari pikiran Akila, apalagi ditunjukkan untuk menghina para guru dan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak mencoba membela diri dengan berlebihan. Akila hanya menyampaikan kebenaran bahwa ia tidak bersalah. Namun di sini ia meminta maaf dengan mengatakan salah satu guru kejam karena ia tidak suka diberi banyak PR. Di sampingnya Mayang duduk sebagai wali sekaligus orang yang paling mengenal Akila. Dari awal, Mayang tidak pernah goyah sedikit pun terhadap keyakinan bahwa Akila tidak mungkin melakukan perbuatan sekejam itu. Sebagai orang tua asuh, Mayang tahu bagaimana Akila mendidik dengan kesabaran, empati, dan rasa hormat kepada siapapun. Ia duduk bersama Akila, menegaskan bahwa tidak ada alasan logis dari anak sebaik Akila untuk menyimpan kebencian kepada siapapun, apalagi menuliskan dalam bentuk hinaan. Dan di sini Mayang mengucapkan untuk memberikan kesempatan kepada Akila untuk membuktikan bahwa dirinya tidaklah bersalah. Pak Hari yang selama ini dikenal sebagai tegas dan bijaksana menatap Akila dalam-dalam. Dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa ucapan Akila bukanlah pembelaan kosong. Ada ketulusan di mata Akila dan tidak ada tanda-tanda Akila adalah anak yang membohong. Namun sebagai kepala sekolah ia tidak bisa hanya mengandalkan intuisi. Maka penyelidikan pun di sini akhirnya ditutup setelah ia mengetahui ada siswi yang mengaku semuanya. Di sisi lain, Mohan, Fatah, Zara, dan Raisa adalah 4 orang yang begitu kenal dengan Akila jauh lebih dalam daripada siapapun di Tinta Persada. Ketika kasus Headbook mencuat dan nama Akila terseret sebagai pemilik buku tersebut, keempatnya langsung menunjukkan sikap tegas. Mereka tidak percaya. Mohan meski belakangan ini menjaga jarak dengan Akila karena alasan keselamatan Akila, mengenal Akila sebagai pribadi yang tulus dan penuh semangat. Baginya, Akila bukan tipe orang yang menyembunyikan rasa sakit dan menuliskannya di buku. Begitupun dengan Fatah. Fatah sering bercanda dan berdiskusi panjang dengan Akila. Bahkan Fatah pernah menjadi bagian hidup dengan Akila. Dia pun langsung marah saat mendengar tuduhan itu. Gak mungkin, karena itu tidak masuk akal. Karena Akila adalah orang yang frontal. Ia akan mengatakan sesuatu yang ia tidak suka. Begitupun Zara yang sudah mengenal Akila jauh lebih dekat dari asrama 9 ilmu. Dia pun sangat tahu bagaimana sifat asli Akila. Karena Akila pasti tidak akan menulis buku sekejam itu. Begitupun juga dengan Raisa dengan insting kepekaan yang dewasanya, langsung menangkap adanya manipulasi dalam kasus ini. Kalau ada yang mau menjatuhkan Akila, pasti karena mereka takut sama sinar Akila. Dan takut itu pasti orang yang punya motif kuat untuk menjatuhkan Akila. Namun saat ini di sini fokus Akila sepenuhnya tertuju pada bagaimana caranya agar Mohan tetap bisa tampil di acara pensi nanti bersama band Six Play. Esok hari adalah waktu yang telah lama mereka nantikan, dan Akila tidak ingin segalanya berakhir sia-sia. Ia tahu betul bahwa alasan Mohan ingin mundur karena ia kehilangan semangat atau keinginan, tapi karena tekanan dari orang lain. Akila tidak tinggal diam, ia ingin menyelamatkan bandnya. Sebagai manajer, ia akan terus menjaga bandnya dan akan tampil bersama band Six Play di pensi nanti. Di tengah kekecauan ini, di sini Harry tidak tinggal diam. Dengan tekad dan kuat, Harry memutuskan untuk membantu Mohan menyelesaikan masalahnya yang membelenggunya. Harry tahu bahwa bahaya dari orang misterius itu tidak main-main, tapi ia siap menghadapi segala demi keamanan Mohan, dan terlebih lagi demi ketenangan Akila sebagai manajer bandnya. Bagi Harry, melindungi orang-orang yang terpenting baginya adalah prinsip hidup, dan kali ini ia akan berdiri paling depan untuk membuat Akila merasa tenang. Memang Harry memutuskan untuk turun tangan langsung membantu Mohan agar Mohan bisa tampil di acara pensi tersebut. Dia tahu betul betapa pentingnya acara tersebut bagi Akila. Walau ada ancaman dari orang misterius yang membuat Mohan merasa tertekan dan takut, Harry di sini tidak akan tinggal diam karena ingin Mohan tidak begitu menyerah saja. Dengan segala kemampuan dan koneksinya,
Harry mulai mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia mulai melacak keberadaan orang misterius yang mengancam Mohan dan berusaha mencari jalan keluar agar ancaman itu tidak lagi menghalangi mereka.